Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Fan Amateur Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai tutorial AutoCAD, yang mana di video sebelumnya saya telah membahas tentang materi analisa sistem koordinat Kartesian dan polar. Nah, jadi setelah kita mempelajari sistem koordinat Kartesian dan polar itu, otomatis kita akan langsung praktek ke gambarnya. Nah, jadi sebelum kita gambar sebuah benda kerja atau sebuah project, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu etiket. Maka dari itu, saya akan membahas cara membuat etiket dari nol. Oke. Jadi etiket itu adalah informasi yang terperinci dari sebuah gambar, atau bisa disebut juga identitas gambar. Yang mana kalau yang namanya gambar itu pasti ada rinciannya, dari nama, yang membuat gambarnya siapa, terus instansi atau perusahaannya itu dari mana. Nah, jadi untuk membuat etiket gambar ini ada hal-hal yang harus kita tahu dulu atau harus kita perhatikan dulu, yaitu dari segi penggambarannya. Kalian bisa menggunakan garis atau menggunakan persegi, tapi kalau menggunakan persegi itu nanti tidak efisien ya. Jadi walaupun hasilnya itu terbilang cepat, tapi kalian tidak akan mengerti cara menggambarnya itu seperti apa. Oke, langsung saja. Untuk gambar etiketnya itu saya perlihatkan seperti ini ya. Nah, ini adalah gambar etiket yang udah pernah saya buat sebelumnya. Nah, nanti kita akan membuat gambar etiket yang seperti ini. Kita akan ilustrasikan gambar etiket ini sambil kita perhatikan ukuran-ukurannya biar tidak salah masukkan ukuran ya. Oke, untuk pertama kita buka aplikasi AutoCAD terlebih dahulu. Nah, gambar etiket di sini itu yang sudah pasti kita butuh gambar garis ya. Ini adalah garis semua ini. Ini adalah garis dengan ukuran-ukuran tertentu. Kemudian ada lingkaran ya. Ini lingkaran ini masuknya ke proyeksi. Kemudian yang terakhir itu adalah teks ya. Jadi untuk menambahkan teks nanti ada caranya. Pertama-tama kita akan membuat garis terlebih dahulu. Nah, untuk garis etiket ini ukurannya sudah ada, kita tinggal masukin aja. Oke, kita langsung saja praktekkan ya. Jadi sebelum kita menggambar garis, alangkah baiknya kita mengaktifkan fitur Ortho Mode. Fitur Ortho Mode ini sangat bermanfaat sekali dalam menggambar garis. Fungsinya itu adalah untuk kita memudahkan dalam membuat garis tegak lurus. Jadi kalau Ortho Mode-nya tidak kita nyalakan, otomatis kalian akan menggambar garisnya itu ada yang lurus, ada yang tidak. Nah, untuk mengaktifkan fitur Ortho Mode ini, kalian bisa cari yang ada di bawah. Nih, klik fitur Ortho Mode yang ada di bawah yang sebelah sini ya. Atau lebih enaknya bisa tekan tombol F8 di keyboard. Tombol F8 di keyboard itu akan langsung nyala Ortho Mode-nya. Kalau tidak ya bisa klik di sebelah sini, di bagian sini. Klik fitur Ortho Mode-nya. Nah, ini sudah nyala ya. Jadi ada keterangan Ortho On, itu artinya Ortho Mode-nya sudah aktif. Tinggal kita gambar sebuah garis menggunakan perintah line. Ada di atas ini. Klik perintah line ini. Nah, kemudian kita akan siap untuk menggambar sebuah garis. Nah, untuk garis yang pertama ini kita lihat panduan gambarnya. Di sini garis yang paling panjang itu ukurannya 185. Nah, ini satuannya milimeter ya kebetulan, bukan sentimeter. Jadi kita acuannya ke satuan milimeter. Untuk garis panjang ini yaitu 185, kita masukkan. Pertama-tama kita bikin patokan terlebih dahulu, bebas mau di mana. Misalnya di sini saya bikin patokannya. Klik. Nah, kemudian kita arahkan ke kanan. Ya, kita arahkan ke kanan, lalu masukkan angka 185. Nah, ketikkan aja ya angkanya 185. Kemudian kalian tekan enter. Nah, tekan enter sekali lagi untuk mengakhiri garis ini. Kalian bisa zoom atau perbesar area yang ada di sini karena ini areanya terlalu luas ya. Kalian bisa zoom aja dengan scroll up mouse-nya. Scroll aja. Nah, scroll ke depan biar ngezoom. Nah, ini garis yang tadi kita buat.
yaitu dengan ukuran 185 mm. Kemudian yang kedua ini kita lihat ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri ini ukuran garis tegak lurus ke atas dengan ukuran 10 dan 15. Nah, jadi 10 dan 15 ini masih satu garis. Kalau dijumlahkan itu berarti 25 ya. Nah, kita masukkan ukuran garis ini 25 ke arah atas. Kita tinggal tambahkan atau aktifkan lagi fitur lainnya atau fitur garisnya, klik. Terus kita klik di sebelah sudut kiri, klik, arahin ke atas. Nah, masukkan ukuran 25. Nah, jadi 25 ini adalah ukuran 10 dan 15. Kalau kita satukan kan 25 ya, karena ukurannya itu masih satu garis walaupun berbeda. Kemudian kita tekan enter. Oke, karena ini masih nyala ya. Jadi ini tuh untuk membuat bagian luar sebuah etiket, kita harus samakan ukurannya seperti yang telah kita buat tadi. Otomatis kalau ini ke arah kanan, samakan dengan yang arah bawah, yaitu 185 lagi. Kalian bisa ketik saja 185, arahkan ke kanan ya mouse-nya. Kemudian di enter. Nah, kemudian terakhir kita bisa satukan ke sudut yang bawah. Nah, itu kan sudah jelas ukurannya 25 mm ya. Kalian bisa klik aja di sudut ini, kalian tidak usah mengetikkan ukurannya lagi. Klik, kemudian tekan enter untuk mengakhiri garisnya. Nah, ini bagian luarnya sudah jadi sesuai dengan ukuran yang ada di sini. Kemudian kita masuk ke bagian dalam, ke rangka dalam ya. Karena rangka luarnya ini sudah jadi, kemudian kita masuk ke rangka dalam. Rangka dalam ini kita lihat sebelah kiri yang ukuran 10 mm. Nah, ini kan terpisah ya, jadi ukurannya ada dua, ada 10 dan 15. Kalau tadi kan sudah kita masukkan 25 karena total keseluruhannya 25. Kita bagi ke 10 mm. Oke. Jadi kita akan ambil 10 mm ukurannya. Kita klik lagi fitur lainnya atau garisnya, klik. Kemudian kita buat ukuran di bawah sini dengan ukuran 10 mm. Kita klik di bagian bawah sini, arahin ke atas, masukkan angka 10 karena ukurannya 10. Kemudian kita enter. Nah, jadi angka ukuran 10 ini batas ukurannya sampai sini ya, itu sudah kelihatan lah. Kemudian kita paskan dengan sebelah kanan, yaitu dengan ketikan lagi 185 agar ukurannya akurat, tidak salah atau tidak kelebihan ukuran. 185, enter 2 kali ya, agar langsung mengakhiri. Oke. Nah, jadi ini ukuran 10 sudah kita dapatkan. Otomatis ukuran 15 sudah dapat ya, karena dari ukuran 10 ini sisanya berarti ukuran 15 karena tadi 25 totalnya. Kemudian di sebelah atasnya ini itu ada ukuran 30 mm. 30 ini berarti patokannya dari pojok kiri atas yang ada di sini, berarti akhir dari ukuran 15 mm. Berarti dari sini kita bikin garisnya. Sama kayak tadi caranya, kita aktifkan dulu perintah line. Kemudian kita klik sudut sebelah sini. Klik ya. Arahin ke kanan mouse-nya. Masukkan angka 30. Nah, kemudian tekan enter. Nah, jadi ukuran 30 ini sampai sini batasnya. Kemudian kita lihat lagi gambarnya. 30 ini harus diakhiri dengan ukuran 15 karena nanti akan menutup satu kolom ini ya, menutup satu kotak ini. Oke, kita masukkan angka 15, arahin ke bawah. 15. Kemudian kita tekan enter. Tekan enter sekali lagi. Nah, jadi angka ukuran 30 sudah jadi dan ukuran 15 pun sudah jadi. Kemudian kita geser ke kanan sedikit. Nah, di sini ada ukuran lagi, yaitu ukuran 40 mm. 40 mm ini setelah ukuran 30 posisinya.
Jadi otomatis patokannya itu setelah ukuran 30, berarti kan di sini. Oke. Kita aktifkan lagi fitur lainnya. Terus kita buat patokannya di sini. Kemudian kita arahkan mouse-nya ke kanan. Lalu masukkan ukuran 40. Enter. Nah, setelah itu karena ini batasnya sampai menutupi garis, otomatis ini ukurannya 25 ya, karena tadi kan 15 hanya setengah garis. Kalau ini kan keseluruhan untuk menutupi garisnya, otomatis 15 tambah 10 25. Jadi kita masukkan ukuran 25, arahin ke bawah 25, enter 2 kali. Oke. Nah, kemudian lanjut ke kanannya lagi, ada ukuran lumayan panjang ya, ini jadi 64, jadi patokannya itu setelah ukuran 40. Oke, langsung saja kita aktifkan lagi line-nya atau garisnya, klik, kemudian kita bikin patokan di sini, klik, arahin ke kanan, masukkan angka 64, enter. Nah, kemudian kita geser lagi. Ini sama ya, jadi untuk menutupi garis keseluruhan ke bawah yaitu ukurannya 25. Tinggal masukkan aja ukurannya 25. Enter 2 kali. Nah, ini rangka dalam sudah jadi. Tinggal rangka yang sebelah sini belum. Jadi ada satu rangka lagi. Jadi rangka yang paling bawah ini, yang terakhir itu ada ukuran 16 ya. Jadi ukuran 16 ini patokannya sebelah kanan pojok bawah. Nah, otomatis kalian buat garisnya di pojok bawah sebelah kanan yang di sini. Kita aktifkan lagi fitur lainnya. Kemudian kita klik patokannya di sini. Klik ya. Terus arahin ke kiri. Masukkan ukuran 16. Enter. Nah, karena ini ingin menutupi garis yang ada di atasnya, otomatis kita masukkan angka 10 karena ukurannya 10. Enter 2 kali. Oke. Nah, ini kurang lebihnya sudah jadi ya, tinggal kita bikin rangka dalamnya yang sebelah sini. Itu rangka untuk menempatkan teksnya. Jadi rangka untuk menempatkan teksnya ini ukurannya sudah kita sesuaikan ya. Karena untuk penempatan skala, satuan ukuran, dan tanggal ini kan ada 3 kolom ya. 3 kolom ini berada di ukuran yang panjangnya itu 15 mm yang ini. Otomatis kalau 15 dibagi 3 kolom berarti 15 bagi 3 5 ya. Jadi setiap ini ukurannya 5. Jadi 5 5 5. Nah, seperti itu. Caranya ya sama kayak tadi. Kita mengaktifkan perintah line. Kita bikin patokannya di sini. Oke. Kita klik. Terus arahin ke bawah. Masukkan 5. Nah, kemudian arahkan ke kanan. Jadi ke kanan ini ukurannya kan 40 dengan 64 ya. Kita lihat gambarnya lagi coba. Nah, ini kan untuk menutupi garis sampai sini, ini kan ada ukuran 40 dengan 64. Kalau dijumlahkan kan 104 ya, 104 mili. Nah, kita masukkan angka 104 mili. Biar langsung nyampe sini, tidak satu-satu. Langsung saja kita arahkan ke kanan mouse-nya, tegak lurus, masukin ukuran 104. Nah, kemudian kita tekan enter. Oke. Terus masih berlanjut, kita arahin ke bawah, masukin 5 lagi. 5, enter sekali lagi. Oke, kemudian kita arahkan ke kiri, masukin ukuran 104. Tekan enter sekali. Oke. Karena ini sudah selesai, tidak ada ukuran lagi yang harus kita masukkan, otomatis tekan enter sekali lagi. Nah, jadi ini bagannya kita sudah selesai dibuat. Setelah itu kita fokus ke proyeksi ya. Ini namanya proyeksi. Proyeksi ini namanya proyeksi Amerika, proyeksi ANSI. Ya. Jadi proyeksi ini ada ukurannya juga. Jadi jangan salah menggambarnya aja. Karena kalau salah menggambar itu nanti ukurannya kan tidak karuan.
atau bisa-bisa nanti tidak sama dengan kotak yang menyelimuti proyeksi ini. Nah, cara untuk menggambar proyeksi ini saya sudah menyiapkan contohnya. Nah, ini adalah ukuran proyeksi yang sudah saya buat biar kalian gampang atau enak cara bikinnya seperti apa. Oke, langsung saja kita buat gambar proyeksi ini. Kita fokuskan gambarnya di sini ya. Kita zoom aja dengan scroll up mouse-nya. Scroll sampai jelas. Nah, segini juga cukup. Pastikan posisinya di tengah seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat untuk menggambar proyeksi Amerika ini. Jadi ada beberapa gambar ya. Ada gambar garis, ada gambar lingkaran. Nah, jadi ini dua komponen penting yang harus kita buat. Gambar lingkaran dengan gambar garis. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buat dulu gambar bentuk lingkaran. Nah, klik lingkaran yang ada di sini nih. Ini namanya lingkaran circle kalau bahasa Inggrisnya. Kita klik saja ya. Kemudian kita gambar di sebelah sini, sebelah kiri, tapi jangan terlalu mepet ke garisnya karena nanti bisa menabrak atau gambarnya tuh nanti bakal keluar dari garis ini. Oke, kita lihat dulu ukurannya berapa. Jadi untuk lingkaran ini ada dua lingkaran ya dengan ukuran yang berbeda. Ukuran yang paling kecil ini itu adalah radiusnya 2, sedangkan ukuran yang agak besar ini radiusnya 4, jadi 2 kali lipatnya. Nah, kalian bebas untuk menggambar yang mana dulu. Misalnya yang 2 dulu boleh, atau yang 4 dulu boleh. Asal dua-duanya harus tergambar. Cara menggambar lingkaran ini, kalian sudah aktifkan fitur circle-nya atau fitur lingkarannya, kemudian kalian gambar di sebelah sini. Klik ya. Klik. Kemudian saya di sini contohnya masukin ukurannya 2 dulu, radius 2. Nah, kita masukkan saja radius 2. Ketikkan 2. Kemudian kita tekan enter. Nah, ini radius ukurannya 2 ya, radius lingkarannya. Kemudian kita tekan sekali lagi untuk lingkarannya, untuk perintah lingkarannya. Klik. Kita akan buat satu lagi dengan radius 4. Oke. Jadi radius 4 ini posisinya berada di tengah-tengah lingkaran yang kecil tadi. Oke, kita klik di tengah-tengah lingkaran kecil ya, jangan sampai bukan tengah, harus di tengah-tengah. Nah, di sini ini sudah ada tanda tuh, yang ada plusnya. Tinggal klik saja. Klik, geser sedikit, masukkan ukuran 4. Radius 4 ya, jadi 4 itu radius. Kemudian tekan enter. Nah, itu sudah kelihatan jelas mana yang 2, mana yang 4. Oke, lanjut. Kita akan membuat garis tegak lurus. Di sini garis tegak lurus itu ukurannya 6 mili ya. 6 mili. Kita aktifkan perintah line. Oke, ini jadi fitur auto mode-nya masih nyala ya, biar kita gampang dalam menggambar garisnya, biar tegak lurus. Kemudian kita klik di tengah-tengah lingkarannya agar seimbang. Klik di sini, arahin ke atas. Masukkan ukuran 6. Nah, 6 ya. Kemudian tekan enter 2 kali. Oke. Karena di gambar proyeksi ini ada 4 garis tegak lurus ya. Jadi ada 4 atas, kiri, kanan, bawah. Nah, untuk memudahkan kita menggambar garis keempat-empatnya, jadi sebenarnya bisa menggunakan cara tercepat, bisa juga dengan manual, karena kalau manual itu mungkin tidak praktis ya, tidak efektif. Jadi kita gunakan cara cepat saja. Kita bisa aktifkan fitur yang bernama array. Oke. Array bisa kalian lihat di sebelah atas, menu atas ini nih, menu modify, cari array. Nah, ini array. Jadi array itu ada 2 ya, ada rectangular dan ada juga polar. Kalau saya lebih enak menggunakan fitur pintas atau fitur ketikan perintah. Bisa dengan ketikan array aja. ARRAY untuk mengaktifkan. Kemudian tekan enter ya. Nah, nanti akan muncul kotak ini, kotak array ini. Nanti kotak ini akan kita atur sedemikian rupa. Oke, mulai saja. Untuk array kita pilih mode polar array.
Nah, kenapa? Karena kita ingin garis tegak lurus ini mengitari sebuah lingkaran atau mengelilingi objek lingkaran ini ya. Otomatis kita pilih polar. Kita klik polar array. Nah, kemudian kita pilih objek atau select objek ya, karena objeknya ini belum dipilih karena masih 0. Di sini sudah ada keterangannya. Objeknya masih 0. Kita klik dulu untuk memilih objeknya. Kemudian kita tekan garis lurus ini. Objek garis lurus ini, klik. Kemudian kita tekan enter sekali. Karena objeknya sudah dipilih, maka di sini ada keterangannya one object selected. Berarti satu objek telah terpilih. Kalau sudah, kita tentukan titik tengahnya, karena titik tengahnya ini masih belum sempurna ya, masih belum karuan. Kita tentukan titik tengahnya dengan klik center point yang ada di sini nih. Ini kan ada X dengan Y ya. Karena ininya random titik tengahnya, kita bisa atur sendiri dengan klik sebelah kanannya, pick center point. Klik tombol yang ini nih untuk mengatur titik tengah. Nah, titik tengahnya ini ya titik tengah lingkaran, karena nanti array-nya itu berada di tengah-tengah lingkaran. Klik. Nah, kemudian akan muncul lagi objek kotak ini ya. Kalau sudah, kita lihat lagi ke bawah, total number of item ini harus 4 ya, karena kita mau buat objek garisnya itu ada 4. Berarti ini 4, sudah tidak usah dirubah lagi. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, nanti seperti ini. Ini cara cepat menggunakan array. Kemudian kita lanjut ke garis tegak lurus ke arah kanan ya. Ini adalah garis bantu untuk proyeksi agar kita memudahkan membuat garis yang tegak lurus ini 2. Jadi harus kita buat. Oke, pertama-tama sebelum kita aktifkan garisnya, karena ini garisnya itu tidak utuh ya, garisnya itu ada yang garis putus nyambung itu istilahnya. Kita harus aktifkan dulu garis seperti itu. Caranya itu kalian masuk ke properties, kemudian pilih by layer yang ada di sini, ada tulisan by layer, itu namanya line type ya. Line type itu adalah jenis garis. Kita klik, kemudian kalau belum ada kita klik other. Nah, terus klik load. Nah, pilih yang pertama saja, yang ISO dash, yang kodenya ECAD ISO 2W100 ya. Kita klik OK. Kita klik OK lagi. Tinggal kita klik lagi ininya, line type-nya. Kemudian pilih yang tadi kita sudah masukkan, yaitu ECAD ISO 2W100. Kita klik. Nah, terus kita gambar garisnya. Kita aktifkan lagi perintah line-nya. Kemudian kalian gambar patokannya di sebelah kiri aja di sini. Klik di sebelah sini, arahin ke kanan. Nah, itu sudah terlihat kan garisnya putus-putus. Kalau sudah segini aja cukup ya. Jadi ini tidak ada ukurannya, kalian bebas mau ukuran berapa. Tapi jangan sampai terlalu mentok ke kanan, usahakan. Saya klik di sini aja. Nah, kemudian tekan enter. Nah, ini kan sudah selesai ya. Langkah terakhir untuk membuat proyeksi ini ada 2 lagi ya. Jadi bikin garis 2 ini dengan ukuran 4 dan 8. Nah, cara untuk membuat ukuran garis ini ya sama seperti membuat garis pada umumnya. Kalian aktifkan lagi fitur lainnya atau perintah lainnya. Terus kalian klik di tengah-tengah sini nih, klik biar lurus saja. Arahin ke atas, masukkan ukuran 4. Kemudian enter 2 kali. Oke. Nah, setelah itu kalian pindahkan objek garis ini ke tengah-tengah garis yang putus-putus ini. Ngerti kan maksudnya? Contohnya seperti ini nih. Kalian klik di sini buat memindahkan, klik garisnya. Nah, seperti ini ya seleksinya. Kemudian klik kanan, pilih yang namanya move untuk memindahkan. Jadi move itu fungsinya untuk memindahkan. Klik. Kemudian kalian cara memindahkan garisnya itu diusahakan di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah garis ini. Karena itu nantinya akan berpengaruh terhadap hasil. Kalau tidak klik di tengah-tengah garisnya. Otomatis ada tandanya juga di situ, ada tanda segitiga kecil.
klik tengah-tengah garis ini, kemudian pindahkan ke tengah-tengah garis yang ada di sini, yang tengah-tengah ini ya. Nah, jadi posisinya ada di tengah-tengah garis putus sambung ini ya. Kemudian kita harus bikin garis yang terakhirnya. Garis tegak lurus yang terakhir ini ukurannya 8. Sama seperti tadi caranya. Kita klik line yang ada di sini. Kemudian kita klik sebelah kanan ya, patokannya. Arahin ke atas. Masukkan angka 8. Enter 2 kali. Nah, karena ini sudah melebihi garis, kita akan memindahkan ke tengah lagi sama seperti yang tadi. Caranya ya tinggal klik aja garisnya. Kemudian klik kanan, pilih move. Klik objek tengah garis ini, garis yang akan dipindahkan. Kemudian klik, lalu kita ya harusnya mah ini ya. Ya di sini aja. Oke, ini kurang lebihnya seperti ini ya, agak kepanjangan juga sebenarnya. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini. Setelah itu, kalian tutup garis ini agar saling menutupi ya. Jadi garis ini harus kita tutup dengan garis baru. Karena ini kan nggak ada ukurannya, jadi garisnya itu agak sedikit miring ya, agak sedikit miring. Nah, jadi sebelum mengaktifkan garisnya atau mengaktifkan line-nya, kalian harus matikan terlebih dahulu fitur ortho mode-nya. Karena kalau tidak dimatikan, otomatis nanti hasil garis yang akan kita gambar tidak akan miring, tetap tegak lurus. Maka dari itu kita harus matikan dulu ortho mode-nya. Ya, dengan klik fitur ortho mode yang ada di sini nih. Atau bisa klik atau tekan F8. Nah, ini sudah mati, ada keterangannya ortho off, berarti ortonya itu sudah nonaktif. Baru kita aktifkan lagi fitur lainnya. Kemudian kita sambungkan ujung garis kecil ini ke ujung garis sebelah kanan. Nah, tinggal sambungkan saja ya. Enter. Sekali lagi, sambungkan saja. Oke, panjangan ini, tapi nggak apa-apa lah. Kemudian untuk menambahkan teks yang ada di sini, caranya itu ya kita bisa aktifkan menggunakan multi-line text. Ya, kalian bisa cari di menu draw yang ada di sini nih. Klik, kemudian cari ke bagian bawah itu ada tulisan teks. Kemudian klik multi-line text. Nah, pastikan kita klik multi-line text ya, jangan yang single line text. Kalau single line text ini fiturnya cuma sedikit dan hanya satu baris saja yang bisa diketik. Kalau multi-line text kan bisa beberapa baris, jadi bisa multi text banyak. Oke. Nah, untuk penempatan teks ini jadi kita harus membagi-bagi kolom ya, agar tidak tercampur. Jadi kita harus membuat patokan untuk teksnya ini. Misalnya di sini nih kita harus buat patokannya, yaitu dari klik di atas ini sampai ke bawah sini ya. Karena ini kan untuk teksnya satu kolom dulu. Nah, kemudian kita atur ukurannya. Untuk subtitle teks ini coba kita lihat lagi ke bagian etiket. Nah, coba kita lihat di bagian ini nih, teks yang ini yang ada skala satuan ukuran tanggal digambar dan keterangan. Kita lihat yang skala ini ukurannya berbeda dengan yang main teks yang ada di bawah. Main teks ini lebih besar, sedangkan yang atasnya itu agak sedikit kecil ya, karena ini ukurannya beda. Ini perlu kalian tahu, ukurannya itu adalah 2. Nah, kita harus atur dulu ukuran teks ini, yaitu 2. Karena ini kan 2,5 ya, kita bisa hapus, ganti ke 2. Kemudian enter. Nah, baru deh kita ketik skala. Oke. Dan kasih titik 2. Terus kita atur juga untuk titik 2-nya ini agar sama ya, agak sama rata ininya penempatannya, jadi tidak bengkok. Kita harus atur dulu. Misalnya kita akan menempatinya di sebelah sini nih, ini ada tanda untuk mengatur tab atau jarak karakter, tiap karakter atau tiap huruf.
Misalnya di sini nih saya kasih tandanya, klik, kemudian sebelum titik 2-nya kita klik, kemudian tekan tab. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah kita close. Oke, nah ini kan penempatannya belum rapi ya karena masih nempel dengan garis. Kita harus pindahkan posisi skala ini ke tengah-tengahnya. Seperti ini contohnya untuk memindahkannya. Sama seperti tadi caranya, klik kanan, move. Terus kita pindahkan. Kurang lebih seperti inilah. Nah, kemudian skala sudah, lalu lanjut ke satuan ukuran. Sama seperti tadi caranya, kita masuk ke menu draw, kemudian text, pilih multiline text. Klik di ujung ini ke ujung sini karena satu kolom ya. Masukkan satuan ukuran. Jadi kita langsung lewati saja, kalau misalnya sudah paham, kita langsung lewati saja biar lebih cepat lagi tutorial ini. Oke, jadi ini untuk teks yang di atas sudah selesai. Oke, jadi ada 7 kolom, skala, satuan ukuran, tanggal, digambar, kelas, diperiksa dengan keterangan. Kemudian lanjut ke main teksnya. Main teksnya itu ada nama sekolah, judul project, nomor gambar dengan ukuran kertas. Membuat main teks ini sama seperti kalian tadi pertama masukkan teksnya menggunakan multiline text. Hanya saja bedanya itu dari ukuran, ketebalan, dan kemiringan. Oke, kita aktifkan dulu saja ya ke draw text multiline text. Kemudian klik patokan yang ini ke patokan yang bawahnya. Ini untuk nama sekolah dulu. Nah, jadi ini ukurannya itu adalah 2,5 atau 2,5. Atur ketebalannya. Jadi untuk tebal tidaknya kita harus aktifkan dulu boldnya, dan aktifkan juga kemiringan atau italiknya. Nah, kemudian kita ketikkan, misalnya di sini SMK Dwi Bakti ya. Kalau kalian sekolahnya di mana, itu di SMK mana, kalian bisa ketik sendiri. Oke, kalau sudah, close text editor, kemudian kita atur posisinya di tengah. Kita bisa move atau pindahkan, posisikan ke tengah, sekiranya seperti inilah. Oke, lanjut ke sebelah kanannya, yaitu judul project. Sama seperti tadi, kita aktifkan dulu draw-nya, kemudian text multiline text. Pindahkan ke tengah lagi. Nah, jadi deh etiketnya. Kurang lebih seperti itu. Terus kalau kita ingin tahu ukurannya, kita bisa aktifkan yang namanya dimension, kemudian linear ya. Dimension linear itu untuk mengaktifkan ukuran yang ada di sini nih, ukuran garisnya berapa, jadi kita ketahuan barangkali ada kesalahan dalam memasukkan ukuran saja. Ini sebagai patokan aja sebenarnya. Oke. Lalu kita klik menu dimension, aktifkan linear. Klik yang pojoknya atau sudutnya ke pojok yang satunya. Nah, kita arahin ke bawah. Nah, ini kan 185 sesuai yang tadi kalian masukkan. Kemudian ukuran yang lainnya sama. Misalnya di sini nih, ini otomatis 10 kan ya. Nanti dari sini ke sini klik 10. Kemudian aktifkan lagi dimension linear. Dari ujung ini ke ujung ini kan 15. Nah, jadi untuk gambar etiket ini kurang lebihnya seperti ini ya. Contohnya kalian bisa praktekkan, kalian bisa pelajari seperti apa, mulai dari pembuatan ataupun konsepnya seperti apa. Karena di sini gambar etiket ini gambar sederhana. Jadi kalau kalian ingin membuat gambar project, kalian harus buat terlebih dahulu etiketnya. Oke, jika kalian masih bingung dengan cara penjelasannya, kalian bisa taruh di kolom komentar di bawah ini, dan kalian bisa tanya-tanya melalui WA saya kasih linknya di deskripsi di bawah. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan untuk like dan share video ini ke teman-temanmu yang lain.
Jangan lupa juga untuk subscribe jika kalian belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Oke, salam sehat buat semuanya, sampai jumpa di video yang selanjutnya.